Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di channel SF Official. Oke, pada video kali ini saya akan bagikan seputar simulasi untuk pengisian RKAM atau RKA manual di portal BOS, yang mana banyak sekali teman-teman yang bertanya terkait pengisian RKAM manual di portal BOS ya. Yang mana untuk pengajuan BOS itu sekarang itu kembali ke portal BOS, yang mana menggunakan RKAN per triwulan ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu, dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi ya, agar nanti teman-teman tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini ya. Oke, yang telah subscribe terima kasih ya, mudah-mudahan channel ini bisa terus memberikan manfaat ya. Oke, langsung saja ya kita ke pembahasan, yaitu terkait pengisian RKAM ya. Nah, adapun untuk kami di madrasah ya, untuk tata cara untuk pengisian RKAM kami itu masih berdasar pada RKAM yang telah kami susun di RKAM V2 kemarin ya, yaitu kita untuk memudahkan kita itu kita menggunakan RKAM yang sudah disusun di indikatif kemarin ya, agar teman-teman itu juga tidak kesusahan. Namun kita memilih rencana kerja yang urgent ya, dalam artian yang sudah harus dilaksanakan atau harus direalisasikan per 3 bulan ini, karena ada perbedaan ya antara RKAM yang dulu dengan yang sekarang. Yang dulu kita menggunakan RKAM 1 tahun, dan sekarang kita diminta untuk per triwulan, yang mana sekarang ini sudah ada update ya dari RKAM di portal BOS, yaitu adanya RKAM per triwulan ya. Nah, caranya teman-teman itu silakan download terlebih dahulu di laporan rencana ya di RKAM. Ini ingat untuk tahun 2025 ya. Dan tentunya kemarin ini semua RKAM-nya sudah diselesai ya. Ini kita ambil Excel-nya terlebih dahulu ya. Mengapa? Supaya memudahkan kita dalam pengisian realisasi. Kita tidak perlu lagi bingung untuk nomor kodenya dan lain-lain. Dan juga untuk rencananya kan ini kita sudah susun yang 1 tahun. Namun kita tinggal pindahin aja yang mana yang menurut kita urgent, yang harus direalisasikan di 3 bulan pertama, yaitu Januari sampai Maret ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, misalnya di rencana kerja kita yang pertama itu di tahap 1, misalnya kita mulai dari pelaksanaan ujian. Nah, misalnya ini. Nah, ini misalnya kita ini kan sekarang lagi pelaksanaan ujian ya, khususnya di jenjang MA itu dilaksanakan di bulan 3 misalnya. Kita masukkan kode. Ini kita ambil kodenya ya. Kodenya kita masukkan di sini. Kode. Kemudian selanjutnya apa judul kegiatannya ya. Judul kegiatannya berarti pelaksanaan penilaian ujian semester. Nah, ini khusus untuk kelas 3 misalnya ya. Nah, ini judul kegiatan kita isi. Kemudian apa-apa yang diperlukan. Nah, misalnya di sini adalah belanja maaf. Nah, misalnya di sini kita membeli adalah kertas HPS. Kita tinggal tulis kertas HPS. Nah, ini berapa satuannya? Misalnya di anggaran tahun lalu adalah 2 RIM dengan harga satuan RIM ya, RIM. Kemudian harga satuannya adalah sejumlah 65.000. Nah, berarti totalnya ini tinggal teman-teman kalikan aja. Ini dikali ini. Nah, oke. Nah, seperti itu. Kenapa ada sama dengannya? Nah, seperti ini. Nah, total anggaran yang sudah kita belanjakan adalah 130. Kemudian selanjutnya misalnya nah itu aja ya, di pelaksanaan ujian kenaikan kelas ya.
Ini sebagai contoh. Kemudian kita di pelaksanaan asesmen nasional dengan kode 4.5.6 ya, di 45.6. Ini sebagai contoh saja ya teman-teman. Untuk yang lain bisa teman-teman ya. Di sini kodenya adalah pelaksanaan asesmen nasional ya. Kemudian apa-apa yang dibutuhkan atau apa-apa yang dianggarkan, misalnya di sini adalah untuk pembelian ID card. Ditulis ID card. ID card itu berapa yang dibutuhkan adalah 30 buah. Kemudian harga satuan misalnya itu ID card adalah 5.000. Tinggal kali sampainya. Jika masih ada misalnya butuh konsumsi, tulis berapa, misalnya 25 kotak. Ini sebagai contoh saja ya teman-teman, saya tidak mengikut lagi ke sini. Kemudian harganya itu adalah 15.000 misalnya. Seperti ini dan seterusnya. Jika misal ada yang lain, misalnya kita mau penyediaan beban operasional ya. Nah, misalnya ini 8.2 adalah penyediaan beban operasional. Nah, ini masih ada. Yang pertama adalah penyediaan beban operasional listrik ya. Nah, kita masukkan. Oke. Intinya teman-teman, untuk kode ini teman-teman itu bisa ambil di RKAM ya, RKAM P2. Kemudian di sini adalah ada listrik token ya. Nah, listrik token. Listrik token itu untuk harganya adalah 205.000, adalah kita 3 bulan ya. Karena ini adalah per triwulan. Berarti total harga satuan misalnya 5.000. Berarti 200.000. Kemudian ini totalnya seperti ini. Nah, ini anggarannya untuk triwulan pertama ya. Nah, nanti untuk anggarannya ini disesuaikan dengan jumlah yang ada di portal BOS ya. Nah, seperti yang sudah disusun bendahara saya ini per triwulan ya. Nah, ini misalnya contoh yang sudah disusun oleh bendahara saya itu dengan totalnya adalah 29.766.616 ya. Ini adalah anggaran untuk di triwulan pertama. Oke, sudah betul ya. Nah, seperti ini ya. Untuk anggaran di triwulan pertama itu dengan jumlah total sama dengan jumlah yang ada di portal RKAM. Nah, seperti ini tadi ya. Di penilaian dilakukan oleh sesuai prosedur dengan kode 45, pelaksanaan penilaian akhir tahun ya tadi kertas, kemudian pelaksanaan asesmen nasional, penyediaan beban operasional listrik ya dan lain-lain. Kemudian pengelolaan informasi itu untuk gaji honor ya. Nah, pengelolaan dana BOS ya, ini butuh materai jadi sudah dianggarkan. Kemudian pelaksanaan kegiatan belajar mengajar seperti honor ya, ini bisa dimasukkan ya. Namun ini tergantung juga dari apa yang urgent di madrasah teman-teman. Itu adalah sebagai contoh saja ya teman-teman. Teman-teman itu bisa mengikuti atau juga bisa menyusun sendiri ya untuk anggaran besar, nominal anggaran yang disesuaikan dengan madrasah teman-teman ya. Intinya untuk RKAM ini sebenarnya sama saja dengan RKAM yang sudah kita susun. Namun
RKAM yang sudah kita susun dalam bentuk indikatif ini adalah 2 tahap, dalam artian 1 tahun anggaran. Nah, nanti kita ini diminta lagi untuk mengubah per triwulan atau per 3 bulan ya. Nah, dalam artian itu aja yang membedakan. Kalau yang lain itu saya rasa sama saja ya teman-teman untuk cara penyusunannya. Namun juga kita itu kembali ke format manual ya. Namun untuk pengisiannya sama saja ya teman-teman. Untuk kodenya ini teman-teman bisa ambil di RKAM yang lama ya tentunya. Oke, mungkin itu aja ya untuk tutorial untuk pengisian RKAM manual ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Dan jika misal masih ada yang ingin ditanyakan, teman-teman itu boleh tanyakan di kolom komentar video ini ya. Oke, cukup sekian. Jika misal ada kesalahan mohon dimaafkan ya teman-teman, karena saya juga sebagai manusia biasa dan juga tentunya kita di sini sama-sama belajar ya. Oke, cukup sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.